lapangkan dadamu, tidak disebutkan mu-nya, maka mu disitu dipastikan adalah baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Demikian juga misalnya kalau kita menemukan di dalam Al-Quran kata abdun, hamba, tidak disebutkan siapanya, maka dipastikan itu adalah baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kata Allah dalam Quran, subhanalladzi asra bi'abdihi. Abdun di situ adalah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Atau dalam ayat lain, wa in kuntum fi raibin mimma nazzalna ala abdina. Abdina adalah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa idza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib. Kalau ada hambaku bertanya kepadamu wahai Muhammad tentangku, fa inni qarib, saya ini dekat dengan mereka. Kalau kita lihat asbabun nuzul ayat ini berbagai macam, Ustaz Izan. Misalnya Ibnu Jarir At-Tabari dalam tafsirnya itu paling tidak menukil ada 3 sebab turun ayat ini. Yang pertama, ada seorang Arab Badui berkata kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ya Muhammad, aqaribun rabbuna fanunajihi am ba'idun fanunadihi. Hai Muhammad, Tuhanmu itu jauhkah dia sehingga kalau kita ingin berkomunikasi dengannya kita harus memanggil dengan suara yang tinggi, itu disebut dengan nida. Di dalam bahasa Arab itu dibedakan antara nida dengan munajat. Azan itu nida. Kenapa disebut nida? Karena menggunakan suara yang tinggi. Nah, berbisik-bisik itu disebut dengan munajat. Sehingga Quran dia bertanya kepada baginda Nabi, aqaribun rabbuna fanunajihi am ba'idun fanunadihi. Apakah Tuhan kamu itu dekat sehingga kalau aku ingin berbicara dengannya aku cukup berbisik-bisik saja, atau Tuhanmu itu jauh sehingga kalau aku ingin bercerita dengannya aku harus menggunakan suara yang tinggi? Maka Allah menurunkan ayat ini, wa idza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib. Kalau ada hambaku bertanya kepadamu wahai Muhammad tentang aku, katakanlah aku ini qarib dengan mereka, dekat dengan mereka. Lalu ada riwayat lain, tatkala turun ayat ud'uuni astajib lakum, doalah kepadaku aku akan kabulkan doamu. Tatkala ayat ini turun, lalu sahabat bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, mata as-sa'ah yad'una fiha? Ya Rasulullah, kapan kira-kira waktu yang tepat untuk bermunajat kepada Tuhan itu? Turunlah ayat ini, yas'alu wa idza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib. Saya ini dekat, kapanpun engkau berdoa silahkan. Ada ayat lain kemudian turun terkait dengan firman ayat ini. Ada seorang bertanya kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, mereka menanyakan aina rabbuna, di mana Tuhan kita? Lalu turunlah ayat ini, wa idza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib ujibu da'watad da'i idza da'an falyastajibu li wal yu'minu bi la'allahum yarshudun. Waktu kita berapa menit ini? 7 menit, udah lewat dong. 70 menit. Ini saya ingin bercerita tentang kronologis ayat ini. Nah, apa yang ingin saya sampaikan? Bapak Ibu sekalian yang saya muliakan, bahwa Al-Quran telah mendeklarasikan dirinya sebagai firman Allah, ta'biran an Rabbil Alamin, sebagai ungkapan Tuhan pencipta alam semesta. Tuhan yang kita sembah itu dekat dengan kita. Dan Al-Quran mengatakan, ujibu da'watad da'i idza da'an. Ujibu itu fi'il mudhari', bukan fi'il madhi. Fi'il mudhari' yufidul istimrar, habitual action, sesuatu yang selalu akan dilakukan oleh Allah. Ujibu da'watad da'i idza da'an. Saya akan mengabulkan permohonan orang yang bermohon kepada saya dengan catatan 2. Falyastajibuli, maka kabulkan pula lah permohonan saya. Artinya, kalau ingin doa kita dikabulkan Allah, kabulkan jugalah permohonan Allah. Apa itu permohonan Allah? Al-amru yufidu ta'ah wan nahyu yufidu al-hajar. Tatkala diperintah, lakukan, itu permohonan Allah. Tatkala dilarang, tinggalkan, itu permohonan Allah. Kalau permohonan Allah ini kita lakukan, insya Allah Allah akan mengabulkan juga permohonan kita. Maka deklarasi kita setiap saat adalah iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Na'budu dulu, baru ma'unah itu datang. Kata para ulama,
al-isti'anatu ta'ti ba'dal ibadah, bantuan Allah itu datang kalau dijemput dengan ibadah kepadanya. Jadi kalau ingin doa kita dikabul Allah, jemputlah dengan ketaatan kepadanya. Yang kedua, wal yu'minu bi, harus yakin kalau doa kita dikabul oleh Allah Subhanahu wa taala, ataupun pengabulannya langsung atau nanti ditunda di akhirat, atau doa kita tidak dikabul Allah tapi kita dijauhkan oleh Allah dari musibah yang mungkin nilainya jauh lebih besar daripada apa yang kita minta. La'allahum yarsyudun. Al-irsyad itu adalah petunjuk ke jalan kebenaran. Orang yang selalu berdoa, insya Allah akan diberikan petunjuk ke jalan yang benar. Ayat ini Allah selipkan dalam ayat-ayat Ramadan, memberikan isyarat kepada kita bahwa Ramadan syahrul munajat, Ramadan adalah bulan untuk kita munajat kepada Allah Subhanahu wa taala. Pertanyaan selanjutnya, apa sih yang kita minta pertama kali kepada Allah? Apakah kita minta harta, minta jabatan, minta apa saja? Tapi isyarat Al-Quran adalah yang pertama kali kita minta kepada Allah adalah minta petunjuk. Ihdinas siratal mustaqim. Kata para ulama, kalau kita buka Al-Quran, doa yang pertama kali ada dalam Quran adalah doa minta petunjuk. Ini memberikan isyarat bahwa minta petunjuk itu didahulukan dari seluruh permohonan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Harta di tangan orang yang diberikan petunjuk, insya Allah baik. Jabatan di tangan orang yang diberikan petunjuk, insya Allah baik. Apapun yang ada di tangan orang yang diberikan petunjuk akan memberikan kemaslahatan dunia dan kebahagiaan akhirat. Demikian, mudah-mudahan ada berkah buat kita semua. Silakan Ustaz. Alhamdulillah ya. Itu tadi sudah disampaikan oleh Al-Ustaz tentang munajat ya, khususnya di bulan Ramadan, dan mengapa Allah, ternyata yang paling menarik tadi dari yang disampaikan oleh Al-Ustaz tadi adalah ternyata Allah juga punya permohonan kepada hambanya ya. Bukan hanya hambanya yang punya permohonan kepada Sang Khalik, tapi Sang Khalik juga punya permohonan kepada hambanya, yaitu ketaatan. Dan itu menjadi syarat utama ya untuk dikabulkannya sebuah doa. Baik, jamaah sekalian, mungkin ada yang ingin bertanya atau ingin minta penjelasan lebih lanjut kepada Al-Ustadz, kami silakan. Kalau ada yang ingin bertanya silakan, kalau tidak kita lanjut. Mungkin ada Pak Rizal, Pak Asep. Ustaz Asep biasanya banyak pertanyaan nih. Misalnya kok doanya nggak dikabulkan begitu ya. Udah sekian lama ditunggu-tunggu belum terkabul juga. Itu kira-kira gimana itu Pak Ustadz? Jadi memang Nabi mengatakan ud'u rabbakum wa antum muqinuna bil ijabah. Bermohonlah engkau kepada Tuhanmu dan engkau yakin betul doamu akan dikabul Allah Subhanahu wa taala. Jadi harus yakin ya Ustaz? Harus yakin doa kita dikabul Allah. Sebab dalam hidup ini Bapak Ibu sekalian, banyak hal yang tidak bisa kita kendalikan. Pengendali hidup itu adalah doa kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Bahkan takdir Tuhan itu bisa ditolak dengan doa. La yaruddul qada illa du'a. Takdir Allah itu bisa ditolak dengan doa. Oleh karena itu perbanyaklah berdoa, berdoa dengan hati yang kusuk, carilah waktu-waktu yang mustajab, waktu-waktu yang dikabulkan oleh Allah doa kita, dan kemudian mintalah yang pertama kali kita minta kepada Allah adalah minta petunjuk. Ihdinas siratal mustaqim. Mintalah petunjuk sehingga apapun kondisi kita, apapun yang sedang kita hadapi, kalau kita diberikan petunjuk oleh Allah, akan dibimbing di jalan yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Baik, luar biasa. Tadi menyangkut tema ini Ustaz. Tadi kan tema kita adalah Ramadan adalah bulan munajat. Seolah-olah dari tema ini kita diminta banyak bermunajat itu hanya di bulan Ramadan. Oh iya. Yeah. Padahal kan sesungguhnya kan kapan saja dan di mana saja kita diminta ya untuk bermunajat kepada Allah. Ini apa korelasinya tadi Ustaz? Itulah kehebatan umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi Muhammad dibandingkan nabi-nabi sebelumnya umurnya pendek. Nabi Muhammad umurnya 60-an. Nabi-nabi sebelumnya panjang-panjang umurnya. Umat Nabi Muhammad itu pendek-pendek umurnya. Dan umat sebelumnya itu panjang-panjang umurnya. Dan
dalam kependekan umur Nabi dan umatnya, surga Allah haramkan dimasuki oleh Nabi sebelumnya, sebelum dimasuki oleh baginda Nabi Muhammad SAW. Dan surga diharamkan dimasuki oleh umat-umat sebelumnya, sebelum dimasuki oleh umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Min mazaya al-ummah al-muhammadiyah, kata para ulama, dari karakteristik keutamaan umat Nabi Muhammad, Allah berikan waktu tertentu, Allah berikan tempat tertentu di mana kalau dia melakukan amalan di dalamnya maka dilipat gandakan oleh Allah. Berdoa di luar Ramadan wajib, tapi di dalam Ramadan maka dilipat gandakan doa itu. Saya sering berseloroh waktu saya masih aktif jadi pembimbing ibadah haji umroh di travel itu. Saya bilangkan kalau kita sholat 1 kali di Masjid Al-Haram itu lebih baik daripada 100.000 kali sholat di Masjid Al-Ikhlas ini. Kalau jamaah 8 kali, 8 hari sholat di Masjidil Haram, kalilah 800.000. Itu kalau 100.000 saja Pak, itu butuh waktu 45 tahun sholat di Jakarta itu. Jadi tidak ada alasan nanti pulang dari umroh, kenapa kau tidak sholat lagi di masjid? Saldo saya masih banyak di Tanah Suci. Enggak boleh begitu. Jadi umat Nabi Muhammad itu diberikan kekhususan oleh Allah. Maka Ramadan itu doanya harus diperbanyak. Maka oleh karena itu, kenapa di dalam Ramadan itu Allah menurunkan Lailatul Qadar kan? Wa ma adraka ma Lailatul Qadar. Lailatul Qadar khairun min alfi syahrin. Ingat, Allah menggunakan kata alfun. Dalam Al-Quran tidak ada kata yang lebih banyak jumlahnya dari kata alfun, 1000. Tidak ada kata 1 juta dalam Al-Quran. Miliun nggak ada dalam Quran. Yang paling banyak kata berapa? Kata 1000. Di saat Allah menurunkan malaikat puluhan ribu bahkan jutaan di saat dalam perang Badar, itu Quran menggunakan kata alfun, ulufun minal malaikati musawwamin. Kata para ulama, abad ke-7 Al-Quran, abad ke-6 Al-Quran diturunkan, kata yang tertinggi ditahu oleh peradaban manusia pada waktu itu adalah kata 1000. Andai kan orang tahu kata 1 juta pada waktu itu, mungkin Quran akan turun khairun min milyuna syahar, lebih baik daripada 1000 bulan. Oleh karena itu kata para ulama, penyebutan angka 1000 di dalam Al-Quran bukanlah mahdudah, bukan terbatas, bukan limited, tapi unlimited. Maka orang bisa dapat 1000, bisa dapat 2000, bisa dapat 3000, tergantung amal ibadahnya dia. Nah, oleh karena itu kita dianjurkan memperbanyak. Jadi memang di luar Ramadan kita disuruh ibadah, tetapi di bulan Ramadan asyaddu, lebih baik lagi, lebih banyak lagi. Maka Rasulullah Ramadan itu datang, diikat pinggangnya, dibangunkan keluarganya untuk melaksanakan ibadah di bulan Ramadan. Demikian Pak Ihsan. Luar biasa, Masya Allah ya. Baik Bapak-Bapak jamaah Masjid Al-Ikhlas yang dimuliakan Allah dan pemirsa TV Bimas Islam yang berbahagia juga. Mungkin kami kasih kesempatan kembali bagi Bapak-Bapak, mungkin ada yang mau bertanya yang hadir di masjid ini. Enggak apa-apa kan Ustaz ya, sambil pengajian gitu ya. Sambil etikaf. 1-2 pertanyaan boleh, tapi kalau tidak ada ya sudah, kita cukupkan saja Ustaz ya. Iya. Baik, sebelum kita akhiri mungkin Ustaz punya closing statement di tausiah ini, kami persilahkan. Yang pertama adalah sebagai hamba Allah, kun abdan rabbaniyan wala takun abdan ramadiyan. Jadilah hamba Allah dimanapun berada dan kapanpun itu, dan jangan menjadi hamba Allah karena bulan Ramadan saja. Maka kita mengabdi kepada Allah bukan karena Ramadannya, tapi karena Allah pilih Ramadan sebagai bulan terpilih. Maka sebagai hamba yang dipilih oleh Allah, kita manfaatkan Ramadan ini dengan sebaik-baiknya. Doa, munajat, tilawah Al-Quran, dan sholat sunat dan lain sebagainya, mari kita perbanyak untuk mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala, la'allahum yarsyudun. Mudah-mudahan dengan itu kita mendapatkan al-irsyad, petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala. Demikian Pak. Amin ya rabbal alamin. Demikian Bapak-bapak sekalian, itu tadi penyampaian tausiah Ramadan yang disampaikan oleh Al-Ustadz kita Dr. Haji Idrianto, merupakan subkoordinator di Subdit Bina Paham Keagamaan Islam, Direktorat Urusan Agama Islam di Jen Bimas Islam. Kita akhiri saja, mungkin
saya tidak akan menyimpulkan karena bapak-bapak juga atau para jamaah di rumah bisa mengambil kesimpulan dari tausiah yang sudah disampaikan tadi. Demikian Ustaz ya, kita akhiri saja. Mari kita akhiri dengan membacakan lafaz hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.